Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyar ikhwan wal akhwat, para jamaah sekalian, ya secara khusus yaitu saudara kita kaum muslimin Indonesia yang ada di New York ya, yang saat ini sedang online bersama kita di Indonesia melalui streaming Radio Rojak Bandung. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala serta karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali ya, kita bertemu kembali di kajian kita pada mungkin di sana pada malam hari ya, di sini pada pagi hari untuk membahas satu kajian yang tematik yang berjudul tentang ya fanatisme atau fanatik yang dalam bahasa Arabnya yaitu ta'assub. Kata fanatik tentunya atau ta'assub atau asobiyah adalah identik dengan definisi yang atau konotasi ya yang negatif. Dan tentu hal ini dicela dalam agama kita. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW perkara-perkara yang bersifat asobiah ini atau fanatisme ya, baik kesukuan atau golongan dan yang semisalnya. Diriwayatkan dari sahabat Amr bin Dinar rahimahullah radhiyallahu anhu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin fakasa'a rajulun minal muhajirina rajulan minal ansar faqala al-ansariyu ya lil ansar faqala al-muhajiri ya lil muhajirin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma balu da'wal jahiliyah qalu ya Rasulullah kasa rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar faqala da'uha fa innaha muntinatun. Artinya, dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu peperangan. Yaitu tempatnya di Gaza. Lalu ada seorang laki-laki dari kaum muhajirin yang memukul pantat seorang laki-laki dari kaum Ansor. Maka orang Ansor tadi pun berteriak, wahai orang Ansor, tolong aku. Ya. Orang muhajirin tersebut pun berteriak sebaliknya, wahai orang muhajirin, tolong aku. Mendengar hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seruan jahiliyah macam apa ini? Mereka menimpali, wahai Rasulullah, ya, seorang muhajirin telah memukul pantat seorang dari kaum Ansor. Beliau pun bersabda,
da'uha. Tinggalkan hal itu karena hal itu adalah buruk. Ini hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Hadis di atas adalah salah satu dalil tentang pernah terjadinya perkara-perkara yang mengandung asobiyah, fanatisme golongan yang terjadi di kalangan sahabat. Tentu itu terjadi di hadapan Rasulullah SAW dan mendapat teguran dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya ta'assub atau fanatisme kesukuan dalam hal ini, kalau dilihat contoh hadis itu adalah fanatisme kesukuan, termasuk perkara yang terlarang. Dan Nabi SAW mengkategorikannya sebagai seruan jahiliyah, yaitu seruan orang-orang yang ada di zaman jahiliyah, yaitu di zaman kobodan sebelum datangnya Islam. Lalu apa sebenarnya makna fanatisme tersebut atau ta'assub itu? Bagaimana macam-macamnya, bahayanya, serta bagaimana pandangan Islam terhadap perkara-perkara tadi dengan dalil-dalil yang ada baik Al-Quran maupun hadis. Maka kita akan membahas itu satu persatu. Kita awali dulu dengan ta'rif atau definisi ta'assub atau fanatisme. Secara bahasa, kata ta'assub memiliki banyak makna. Di antaranya bermakna keras, mengikat, berkumpul mengelilingi sesuatu dan menolongnya. Jadi secara bahasa itu ada makna ikatan, ada makna sesuatu yang keras, ada makna berkumpul mengisi sesuatu dan menolong sesuatu itu. Maka dari makna inilah kita mengenal kata asobah di dalam ilmu waris, yaitu kerabat dari jalur bapa. Dan orang-orang Arab menamakan kerabat sebagai asobah. Mengapa? Karena ia mengelilinginya dan menolong serta membelanya. Dan ta'assub ini berasal dari asobiyah, sedangkan asobiyah itu adalah seseorang yang membela atau menolong kerabatnya, bergabung bersama mereka, menghadapi orang-orang yang memusuh mereka. Dan tidak peduli apakah kerabat atau keluarganya ini dalam posisi mendolimi atau didolimi. Mau benar, mau salah, pokoknya kedah dibela. Ini pengertian asobiyah. Itu orangnya. Sehingga asobi yaitu satu orang adalah orang yang marah karena kerabatnya mungkin diganggu dan membela mereka. Dan tak peduli apakah keluarganya tersebut dalam keadaan benar atau salah. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, maka kata ta'assub atau fanatisme itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Tidak keluar dari makna secara bahasa tadi. Sehingga ta'assub bisa kita artikan sikap keras dan mengambil sesuatu dengan keras dan kasar. Tidak mau menerima pendapat orang yang berbeda pendapat dengannya dan menolaknya serta enggan mengikutinya sekalipun benar. Ini juga dibawa kepada makna membela kaumnya, kelompoknya, atau orang yang satu keyakinan dengannya, tak peduli apakah orang yang dibela tersebut atau salah. Apakah orang yang dibela tersebut benar atau salah. Apakah yang dibelanya itu adalah pihak yang mendolimi atau yang terdolimi. Pokoknya kedah dibela.
Inilah makna ya fanatik, baik secara bahasa ataupun istilah. Lalu dalam prakteknya, bagaimanakah bentuk-bentuk fanatik itu yang terjadi di masyarakat atau di umat kita? Ada beberapa macam bentuk ta'assub. Yang pertama adalah ta'assub hizbi, yaitu fanatik golongan. Maknanya yaitu sikap fanatik terhadap kelompok atau golongan atau perkumpulan yang seseorang itu berafiliasi kepada perkumpulan tadi dan membelanya, baik kelompok tersebut benar atau salah. Demikian juga dengan menyifati kelompok atau golongan tersebut dengan kesempurnaan, bahkan sakral, terjaga dari kesalahan, lalu menyebutkan kelebihan-kelebihannya dan menyerang selain golongannya tadi dengan menyebutkan cacat dan keburukan golongan yang menyerang tadi. Di samping juga ta'assub atau fanatik golongan ini mereka juga memiliki sikap mengagungkan kelompoknya dan merendahkan selainnya. Ini yang pertama, bentuk ta'assub artinya fanatik golongan. Yang kedua adalah ta'assub qaumi, yaitu fanatik kesukuan. Maknanya adalah membela suku yang ia menisbatkan diri kepadanya, yang itu merupakan asal tempat dia lahir, hanya karena kesukuan semata. Seperti yang terjadi di sebagian kabilah-kabilah Arab, ya. Dan terkadang hal tersebut menyebabkan peperangan antar suku bahkan antar negara. Dan kerap kali terjadi tawuran antar suku di dalam satu negara tadi. Inilah fanatik kesukuan. Bentuk fanatik yang ketiga yaitu ta'assub mazhabi, fanatik mazhab. Maka fanatisme yang inilah yang seringkali memecah belah kaum muslimin. Ya. Dahulu pernah terjadi di Masjidil Haram. 4 mazhab itu memiliki 4 mimbar di sekitar Ka'bah. Tentu di zaman fikih berada dalam keterpurukannya. Jadi di Masjidil Haram itu ada 4 mimbar. Mimbar untuk mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Saat itu, seseorang yang bermazhab Syafi'i melarang seseorang sholat di belakang imam yang bermazhab Hambali. Orang yang bermazhab Hambali melarang seseorang sholat di belakang imam yang bermazhab Maliki dan seterusnya. Dan fanatisme tersebut telah menjadikan pintu ijtihad tertutup. Maka tidak jarang terjadi permusuhan, terjadi perkelahian disebabkan perbedaan mazhab antara 2 orang teman. Ya, bahkan antara orang tua dan anak saling berkelahi. Bahkan suami istri. Ketika beda mazhab, maka itu menjadi sebab yang potensial untuk membuat mereka bertengkar, bermusuhan, dan berujung kepada perceraian. Sampai segitunya, ya, pengaruh buruk dari fanatisme mazhab, ya, fanatik mazhab. Ini tentu tercela di dalam agama kita. Bahkan tentu para pendiri-pendiri mazhab itu sendiri, ya, para imam-imam itu sendiri, ya, tentu tidak menginginkan orang-orang yang mengambil pendapat mereka bersikap demikian. Ya, tentu tidak menginginkan. Ya. Dan banyak perkataan-perkataan mereka, ya, yang mengajak, menyerukan kepada orang-orang yang mengambil pendapat mereka itu untuk
merujuk atau mengambil pendapat atau mendahulukan hadis-hadis dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyimpan atau membuang pendapat-pendapat mereka bila pendapat mereka itu bertentangan dengan dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu yang ketiga. Bentuk ta'assub yang keempat adalah tamyiz unsuri, yaitu membeda-bedakan keturunan asal-usul. Ya, hal itu disebabkan karena faktor jenis kelamin, seperti mengistimewakan golongan laki-laki di atas perempuan dalam perkara-perkara yang tidak ada dasar dalilnya dalam agama, atau karena perbedaan warna kulit, seperti mengistimewakan warna kulit putih di atas kulit hitam, atau mengistimewakan negeri tertentu atau penduduk tertentu, seperti membeda-bedakan antara imigran dengan penduduk asli, antara penduduk asli dan pendatang dan seterusnya, atau mengistimewakan kabilah tertentu dan merendahkan kabilah yang lain. Ini pun termasuk bentuk fanatik. Dan itu tentu tercela. Dan ini misalnya contohnya kita tinggal di suatu daerah misalnya di daerah Sumatera maka kemudian ada orang-orang yang menjadi pendatang dari suku yang lain, dari selain suku Sumatera misalnya di tempat itu, misalnya dari suku Sunda. Lalu kemudian mereka membeda-bedakan, kami ini penduduk asli, Anda penduduk pendatang. Lalu kemudian membangun golongan-golongan berdasarkan hal itu. Atau sebaliknya, ada penduduk Sumatera yang datang ke Bandung misalnya, datang ke Jawa Barat. Lalu kemudian penduduk Jawa Barat mensikapi, kami ini penduduk asli, Anda pendatang. Terus dipertajam hal seperti itu. Atau sebaliknya mungkin dari orang Jawa datang ke Jawa Tengah. Kemudian orang Jawa, kemudian suku Jawa, kemudian menggolongkan diri menganggap berbeda dengan suku Sunda misalnya, dari asal usulnya dan seterusnya, maka ini pun termasuk bentuk fanatik dan itu tentu tercela. Bentuk yang kelima yaitu ta'assub fikri, artinya fanatik pemikiran. Apa maknanya? Yaitu menolak pemikiran yang lain, tak mau menerima dan mendengarkan pendapat yang lain, enggan untuk bersikap netral dan pertengahan dalam menghukumi pemikiran tersebut. Demikian juga bersikap keras dalam berinteraksi dengannya, mengkritiknya dengan sangat pedas, dan membuatkan rupa dan bentuk tertentu untuk pemikiran yang berseberangan dengan gambaran yang telah bercampur dengan banyak kesalahan dan kekeliruan, karena hal itu dibangun di atas fondasi fanatisme. Inilah beberapa bentuk dari bentuk fanatis. Ada 5 dan tentu mungkin banyak fanatik-fanatik yang lain ini hanya beberapa contoh saja. Mungkin di sana ada seorang yang fanatik terhadap tokoh-tokoh tertentu, dia fanatik kepada mungkin gurunya, ustadznya, atau dia fanatik kepada pondok pesantrennya. Bahkan akhir-akhir ini kita melihat banyak para pelajar mereka itu mengadakan tawuran karena membela sekolahnya misalnya. Membela, mempertahankan lembaga kuliahnya, kampusnya dengan harta dan nyawa mereka. Seandainya saja kalau kebanggaan mereka, fanatik mereka terhadap sekolah tersebut mereka wujudkan dengan kegiatan-kegiatan positif
yang menjadikan sekolah mereka dikenal dengan prestasi, tentu ini nggak masalah, bahkan lebih baik. Dan tentu itulah yang diharapkan oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tuanya, termasuk pihak sekolahnya, masyarakat secara umum, bahkan negara. Tetapi banyak realita-realita yang kita dapatkan, ya terjadinya terlalu berlebihan dalam membanggakan sekolah, ya lembaga. Akhirnya mereka ada yang melakukan perkelahian karena membela sekolahnya, bahkan menyebabkan kematian. Dan di negeri kita di Indonesia ini bukanlah hal yang tidak ada contohnya, bahkan beberapa kali itu terjadi di negeri kita, yang bahkan menyebabkan kepada kematian siswa. Na'udzubillah min dzalik. Muncul pertanyaan kita. Di dalam realita, dampak-dampak buruk yang lahir akibat fanatik, kerugian-kerugian yang ada, itu sudah diketahui oleh semua pihak. Tetapi kok terus berulang begitu ya? Tidak hilang-hilang, karena memang demikianlah. Ya, Nabi SAW sudah menyebutkan bahwa arba'atun fil jahiliyah la yatrukuhunna, ada 4 perkara yang ya dari kebiasaan jahiliyah yang tidak akan ditinggalkan oleh ya umat ini. Ya. Di antaranya adalah apa? Yaitu berbangga-bangga dengan nasab dan keturunan. Berbangga-bangga dengan suku-suku mereka. Itu sebuah hal yang sudah mesti akan berulang. Yang terjadi pada umat ini sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya. Di samping juga bahwa selain didasarkan pada ya hadis Nabi SAW bahwa itu mesti terjadi, namun ada sebab-sebab ya yang bisa dilihat mengapa itu muncul. Maka pembahasan kita berikutnya adalah sebab-sebab kenapa seseorang itu atau golongan tertentu atau lembaga tertentu itu bersikap fanatik atau ta'assub. Yang pertama yaitu tadakhumud dzat. Artinya percaya diri yang berlebihan. Ya. Firaun pernah berkata, yang Allah ceritakan surah Al-Mu'min ayat 29 atau Ghafir ya, Ghafir atau Mu'min ayat 29, Firaun berkata, "Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad." Aku tidak mengumukakan kepadamu melainkan apa yang aku pandang baik, dan aku tidak menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar. Perasaan seperti ini, yaitu yang terjadi pada Firaun, itu juga terkadang dimiliki oleh sebuah kelompok, ya, sebuah bangsa, bahkan di tiap-tiap pribadi orang. Kadang-kadang seseorang itu tanpa disadari, saking memiliki percaya diri apa yang dimiliki oleh dirinya, atau apa yang ada pada kelompoknya, atau yang ada pada bangsanya, ya tanpa disadari, ya mereka terjerumus, ya masuk ke dalam ya sikap fanatisme. Ini yang pertama. Jadi ya sikap percaya diri yang berlebih-lebihan ini pun dapat menjerumuskan seseorang kepada sikap fanatik yang tercela. Sebab yang kedua adalah kebodohan dan keterbelakangan wawasan, al-jahlu wa takhallub al-ma'rifi. Ya, kebodohan dan keterbelakangan wawasan. Kalau bahasa kita mah picik begitu. Ketidaktahuan terhadap sesuatu yang ada pada orang lain dan sempitnya wawasan untuk mengetahui dan mengenalinya secara mendalam,
sering menjadikan seseorang itu bersikap fanatik dan melawan dan menolaknya. Ya. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, ya, al-insan a'da'un ala ma jahila bihi. Manusia itu atau seseorang itu, dia akan memusuhi sesuatu yang tidak dia ketahui. Ya. Jadi seringkali seseorang itu ketika dia tidak mengetahui sesuatu, dia memusuhinya. Maka ya, kita mengatakan bahwasannya sesungguhnya realita permusuhan terhadap Islam pada hari ini, ya kita lihat yang terjadi. Banyak orang-orang yang memusuhi Islam pada hari ini. Dan serangan mereka lontarkan secara bertubi-tubi dengan tuduhan-tuduhan yang buruk dari bangsa barat. Ya, dari orang-orang yang ada di luar Islam. Ada disebabkan karena ketidaktahuan mereka akan dasar-dasar atau prinsip-prinsip Islam. Ya. Hal itu disebabkan ketidaktahuan mereka tentang hakikat Islam yang sebenarnya. Plus pula ditambah dengan adanya pengrusakan citra Islam yang dilakukan oleh sebagian ya orang-orang Islam. Ya, ditambah juga adanya pelemparan syubhat-syubhat yang dilakukan oleh sebagian media massa, media komunikasi, baik secara sengaja maupun tidak. Maka itu semakin memperkeruh dan memperburuk pandangan-pandangan terhadap Islam. Karena apa? Karena ketidaktahuan mereka ya terhadap dasar-dasar atau prinsip-prinsip Islam. Ya. Sehingga mereka bersikap fanatis. Ya. Membela diri mereka dan menyerang Islam. Ini sebab yang kedua. Karena ketidaktahuan akan informasi pada sesuatu. Yang ketiga, yaitu pengkultusan individu serta hulu atau ekstrem terhadap individu tadi. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-31 menceritakan tentang keberadaan kaum Nasrani terhadap pendeta-pendeta dan ulama-ulama mereka. Allah berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka itu kaum Nasrani telah menjadikan orang-orang alimnya mereka, ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka sebagai rob-rob yang disembah selain Allah Ta'ala. Ya. Seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i yang dahulunya Nasrani, yang diceritakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, ketika mendengarkan ayat ini dia berkata, "Ya Rasulullah, ma kunna na'buduhum." Ya Rasulullah, kami dahulu tidak pernah menyembah ulama-ulama, rahib-rahib kami. Maka kemudian Rasul berkata, bukankah ya ketika mereka menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, alaysa yuhilluna ma haramallah fatuhilluna? Bukankah ketika mereka menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, kalian pun mengharamkannya? Sebaliknya pula, bukankah ketika mereka mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, kalian pun juga mengharamkannya?
Qala bala ya Rasulullah. Maka sahabat Adi bin Hatim atau ini berkata, betul ya Rasulullah. Dzalika ibadatuhum. Ya, tilka ibadatuhum. Itulah bentuk kalian beribadah kepada mereka. Nah, sikap seperti ini lahir karena adanya pengkultusan dan ghulu, ya, kepada tokoh, ya, tertentu, kepada guru-gurunya dan seterusnya. Bahkan bisa sampai pada mensifati tokoh tadi dengan sifat maksum, yaitu terjaga dari dosa, ya, dan dia suci. Ya. Dan ini ya terjadi biasanya kepada seorang murid kepada gurunya. Ya, murid kepada gurunya. Ya, seseorang atau suatu masyarakat kepada tokoh agamanya. Ya. Ini yang rentan sekali terjadi. Dan umat Islam, ya, ayat tadi dan kisah tadi itu yang menceritakan kaum Nasrani, tetapi umat Islam ini kembali, ya, juga akan mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh umat-umat sebelum mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis surat At-Tirmidzi pula, ya, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an wa dira'in hatta law dakhalu juhra dahbin la dakhaltumuha. Kalian akan mengikuti cara beragamanya orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Dan kalau seandainya mereka memasuki lubang biawak sekalipun, kalian pun akan memasukinya. Qalu ayahul wan nasara ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apakah orang-orang sebelum kami itu adalah Yahudi Nasrani? Qala faman. Maka Rasul berkata, siapa lagi kalau bukan mereka? Maka ketika ayat dan hadis yang kita ceritakan tadi berkenaan dengan orang-orang Nasrani yang mana sikap mengkultuskan mereka terhadap tokoh-tokoh agama mereka, ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka, itu terjadi pada mereka, dan Rasulullah mengatakan bahwa umat ini akan mengikuti orang-orang seperti itu, maka ini pun juga akan terjadi pada umat Islam, yang mereka pun juga akan sampai pada pengkultusan tokoh-tokoh agamanya, ya, yang akhirnya ini akan melahirkan sikap fanatis ta'assub kepada, ya, akan membela apapun yang terjadi pada, ya, gurunya tadi, ulamanya tadi, baik dalam keadaan mendolimi atau dalam keadaan salah atau benar, ya, dibela secara membabi buta. Dan terjadi pada umat ini. Itu sebab yang ketiga. Sebab yang keempat adalah tertutupnya atau sempitnya wawasan. Kita dapati sebagian perkumpulan mereka menutup diri. Apa bentuk teknisnya? Ya, yaitu mereka tidaklah menyebarkan sesuatu kecuali untuk anggotanya saja. Dan melarang pengikutnya untuk mendengarkan dari kelompok yang lain. Ya, berapa banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dan fanatik-fanatik golongan ini tumbuh, ya, berasal dari pemikiran-pemikiran, pemahaman yang bersifat rahasia, bawah tanah, lingkungan yang tertutup, serta menganggap salah kelompok selain mereka. Tidak jarang, sampai pada tahapan mereka mengkafirkan kelompok di luar mereka. Inilah fanatik-fanatik yang ada pada kelompok keagamaan. Ya, mereka bahkan membuat sebuah perjanjian, baiat-baiat, ya, dengan kelompok mereka saja, dan mengkafirkan orang-orang yang tidak berbaiat bersama kelompok mereka.
Ya, ini pun termasuk bentuk fanatisme. Ya, dan ini tercela tentunya. Dan tentu ya disebabkan karena mereka tidak mau menerima ya pendapat-pendapat dari luar, sehingga seringkali ada dalil-dalil yang tidak mereka ketahui berkenaan dengan kekeliruan pemahaman kelompok mereka ini, itu tidak sampai kepada mereka. Ya, karena memang arus informasi yang datang dari luar, walaupun itu benar, itu betul-betul dijaga dengan ketat untuk tidak masuk kepada kelompok mereka ini. Ya, seperti itu. Di antaranya misal ada sebuah dalil dari Nabi SAW, ini sahih, yang sering kali dijadikan dalil utama di antara dalil-dalil yang lain berkenaan dengan berkewajiban untuk membuat kelompok tertentu, ya maksudnya kelompok agama, memilih pemimpin di atas kelompok itu dan membaiatnya dan mewajibkan mengkafirkan kelompok yang tidak masuk atau mewajibkan mengkafirkan orang-orang yang tidak masuk dalam kelompok mereka. Dalilnya ya dalam hadis riwayat Muslim di mana Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Man mata laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan." Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada ikatan bai'at di lehernya, maka dia akan mati sebagai matinya jahiliyah, yaitu mati kafir. Maka konsekuensinya kata mereka, bila ya seorang mati dalam keadaan mati dalam keadaan kafir tanpa ada bai'at, berarti mengharuskan adanya bai'at. Kalau ada bai'at berarti harus ada yang membai'at. Maka akhirnya dibuatlah atau tampillah imam-imam kelompok, ya pemimpin-pemimpin kelompok ini, dan mereka dijadikan imam yang membaiat anggotanya. Nah, orang-orang seperti ini ya mencukupkan dalil-dalil yang ada pada bagian itu, padahal banyak dalil-dalil yang lain yang menjelaskan ya kekeliruan mereka dalam beristinbat, dalam beristidlal. Dalilnya sahih, tapi istidlalnya keliru, yaitu kesimpulan dari dalilnya ini yang keliru. Mengapa? Mereka melupakan adanya dalil-dalil yang lain bahkan lebih banyak yang harus yang mengarahkan kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan demikian. Ya. Seperti di antaranya ya dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ketika seorang sahabat bernama Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti akan muncul, ketika Rasul menyampaikan bahwa nanti akan muncul para dai ya dengan jumlah sangat banyak, yang mana seruan mereka itu mengajak kepada neraka jahanam, kepada pintu-pintu neraka jahanam, ya. Lalu kemudian sahabat ini meminta wejangan kepada Rasulullah SAW apa yang harus dilakukan ketika itu terjadi. Maka Rasul berkata, ilzam jama'atal muslimin wa imamahum. Yaitu apa? Ya, bermulazamalah engkau. Yaitu berdiam dirilah engkau, menetaplah engkau bersama ya kesatuan kaum muslimin dan pemimpin mereka. Lalu kemudian ya Hudzaifah bertanya lagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa ya Rasulullah? Illam takun jama'atun wala imam. Bagaimana Rasulullah sallallahu kalau seandainya kaum muslimin itu tidak bersatu dan imamnya pun tidak ada. Nah, seperti di zaman kiwari ayeuna tehnya, di zaman sekarang, nowadays. Apa jawab Rasulullah SAW? I'tazilu tilkal firaq. Tinggalkan golongan-golongan yang ada.
Jadi di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, menjelaskan bahwa ketika kaum muslimin ini tidak memiliki satu imam mereka, kaum muslimin ya, seluruh kaum muslimin maksudnya, mereka tidak memiliki satu imam, satu khalifah, maka Rasulullah menyatakan berarti apa? Yang muncul itu golongan-golongan. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meninggalkan golongan-golongan yang ada. Ini dalil yang pertama. Dalil ini membawa konsekuensi, kita juga harus menukilkan dalil-dalil yang lain ketika Rasulullah SAW menggambarkan umat ini akan muncul banyak golongan. Bahkan sampai 73 golongan. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan golongan yang banyak pada umat ini. Dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ya, "Sataftariqu hadhil umma ala 73 firqah, kullu finnar illa wahidah." Umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Jumlahnya sangat banyak. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya ya di dalam neraka. Ya. Illa wahidah, kecuali satu. Kecuali satu. Wa hiya al-jamaah. Yang satu ini adalah al-jamaah. Kemudian muncul pertanyaan dari para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan hadis-hadis yang lain yang menguatkan ya perkara tersebut. Para sahabat bertanya, "Man humul jamaah ya Rasulullah?" Siapa jamaah itu ya Rasulullah? Karena mungkin kalau kita cukupkan ya hadis itu dipotong sampai jamaah saja, maka orang akan menyimpulkan berarti kita harus membuat jamaah sendiri. Masing-masing akhirnya membuat jamaah, akhirnya ya sama juga, hanya banyak jamaah. Masuk dalam banyak golongan akhirnya kan? Maka bukan itu yang dimaksudkan dengan makna jamaah tersebut. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man humul jamaah ya Rasulullah?" Siapa jamaah itu ya Rasulullah? Faqal, maka Rasul menjawab, "Hum ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Jamaah itu adalah mereka-mereka yang berada persis seperti di mana aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Dalam memahami agama. Itu menunjukkan bahwasanya pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umat ini muncul berbagai macam aliran, pemahaman dan segala macam, maka Rasul mengatakan tinggalkan semua golongan-golongan yang ada. Ya, itu berarti tinggalkan pemahaman-pemahaman yang ada dan kembalilah kepada pemahaman awal di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana agama ini kepada para sahabatnya. Inilah yang disebut dengan pemahaman Ahlus Sunnah. Ini yang dikatakan pemahaman al-jamaah, yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu apa? Ketika muncul banyak pemahaman, banyak golongan dalam agama, dalam tubuh umat Islam ini, ya, di masa Rasulullah hidup, Rasul sudah memberikan wasiat. Rasulullah sudah memberikan ya nasihat untuk berpegang teguh ya kepada apa-apa yang beliau dan para sahabatnya berada di atasnya dari agama ini. Ya, oleh karenanya kita lihat perkataan-perkataan para sahabat ya yang mendukung tentang hadis ini, di antaranya ya sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, yang ini dinukil oleh Al-Imam Al-Lalaiki dalam kitabnya Syarhul I'tiqad Al-Sunnah wal Jamaah. Ya, kata Ibnu Mas'ud, al-jama'atu
ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jama' itu adalah engkau mencocoki kebenaran. Apa-apa yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Itulah jamaah. Ya. Maka bila umat ini ketika muncul berbagai macam ya pemahaman, golongan, aliran, ini tidak akan baik keadaan mereka itu sampai mereka mengembalikan bagaimana keadaan mereka ini seperti Rasulullah SAW mengajarkan agama ini di hadapan para sahabatnya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, la yasluhu akhiru hadil ummah illa ma saluha awwaluha. Bahwa umat ini tidak akan menjadi baik akhirnya, ya, kecuali apa yang telah menjadi baik generasi awalnya, yaitu generasi sahabat. Maka dari sini kita dapati bahwasanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ketika tidak adanya kesatuan kaum muslimin, tidak adanya khalifah mereka, maka yang muncul nanti adalah berbagai macam aliran pemahaman golongan. Maka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya agar menjaga dan mengembalikan pemahaman umat ini seperti asalnya bagaimana agama ini dikenalkan Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya. Dan ini akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Ya, akan senantiasa ada sampai hari kiamat sebagaimana didukung dalam hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Rasul bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq mansurin la yadurhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Wa fi riwayah hatta an taqum as-sa'ah. Akan senantiasa ada satu golongan dari umatku ya yang mereka ini akan tegak di atas kebenaran. Yang mereka ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menang. Menang di sini artinya menang dan mempertahankan hujah-hujah mereka. Tidak bisa memudaratkan dan mempengaruhi mereka. Orang-orang yang menyelisihi mereka. Orang-orang yang menghinakan mereka. Sampai nanti datang tegak urusan Allah yaitu hari kiamat. Akan selalu ada. Orang-orang yang selalu tegak membela agama ini. Ya, mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hujah-hujah. Ya, dalil-dalil yang mendudukkan kebenaran ya dari ketika penyimpangan itu terjadi walaupun jumlah mereka ini minoritas ya, walaupun jumlah mereka ini minoritas ini akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Nah, dalil-dalil yang semisal ini seringkali tidak diketahui atau difahami oleh orang-orang yang membuat sebuah pemahaman kelompok-kelompok mereka dan membaiat imam-imam kelompok mereka. Ya. Maka inilah yang kadang-kadang seringkali membuat seseorang itu akhirnya menjadi terkotak-kotak dan muncullah namanya fanatisme golongan tadi. Dan sebabnya karena tertutup dan sempitnya wawasan yang ada pada mereka karena mereka tidaklah menerima aliran informasi dari luar dan informasi yang mereka sebarkan hanyalah sebatas yang ada dari ya kelompok mereka saja. Sebab yang kelima adalah pendidikan keluarga yang salah. Seseorang yang tumbuh di keluarga yang membeda-bedakan warna kulit, bangsa, suku, membedakan kelompok atau membedakan pemikiran, ya, dan semangat untuk memberikan sikap-sikap fanatisme dan sikap ekstrim bahkan ini akan menghasilkan manusia-manusia yang fanatik, tertutup dan ekstrim pula. Kita mengetahui bersama bahwa keluarga itu adalah benih masyarakat. Dan dampak dari pendidikan keluarga pasti juga akan terlihat di masyarakat tersebut. Dan terkadang dampak pendidikan yang salah tersebut bahkan mendominasi perilaku masyarakat yang akhirnya muncullah masyarakat yang fanatik dan kelompoknya tertutup dari masyarakat yang lain. Yang keenam, sebab munculnya fanatisme dan sebenarnya sudah saya singgung tadi ya, yaitu apa? Pemahaman agama yang keliru, pemahaman agama yang salah.
yaitu seperti ya menanamkan fanatik mazhab misalnya, ya, dan menganggap bahwa di luar mazhabnya itu adalah pemahaman yang keliru. Sebab yang ketujuh, dan ini yang sebab yang terakhir dari sebab-sebab munculnya fanatik, yaitu hilangnya akhlak. Ya, hilangnya akhlak dalam berinteraksi. Hilangnya akhlak dalam berinteraksi. Ya, hilangnya akhlak dalam berinteraksi kepada orang lain, ketika itu terlebih ketika terjadi perbedaan pendapat. Ya, maka inilah sebab-sebab munculnya ya fanatisme golongan, dan apa dampak negatif dan dampak buruknya maka sudah bisa kita ketahui tadi dari beberapa contoh yang ada. Akhirnya umat ini ya hilang persatuan mereka. Ya. Dan tidak saja hilang persatuan mereka, tapi muncul sikap saling membenci satu dengan yang lain, dan kebencian itu menjadi pemicu terjadinya ya perkelahian, bahkan sampai kepada peperangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan perbedaan-perbedaan ini suatu hal yang mesti terjadi, tetapi bukan dalam rangka untuk ya kemudian melahirkan adanya perpecahan. Kita lihat di dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah jadikan manusia itu syu'uban wa qabailah. Ya. Allah berfirman, kami jadikan manusia itu bersuku-suku, berkabilah-kabilah, lita'arafu. Untuk apa? Untuk saling kenal mengenal. Lalu kemudian keutamaan mereka itu dilihat dari sisi ketakwaan saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa, yang paling baik, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu hanyalah yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karenanya, ya, bagi kita penting untuk mengetahui ya sebab-sebab terjadinya fanatisme, yang dengan itu kita bisa mengerem diri kita. Kita bisa memiliki radar untuk kita bisa mendeteksi ya adanya kekeliruan kita yang itu berdampak atau melahirkan sikap fanatis yang merugikan diri kita sendiri pada akhirnya, dan dapat menjadikan kaum muslimin itu menjadi berpecah belah. Yang terakhir yang ingin kita sampaikan pada kajian kita ya di saat ini adalah ketika kita membicarakan tentang buruknya ya sikap-sikap fanatik, itu tidak berarti kita tidak boleh mempertahankan diri pada kebenaran yang kita yakini, bukan. Tidaklah berarti ketika kita mengetahui bahaya atau dampak negatif sikap fanatik, ya, kita lantas tidak mengadakan diskusi-diskusi untuk menegakkan hujah dari ya kesalahan-kesalahan yang ada, baik mengandung kesyirikan, kekeliruan, kebidahan. Tidak berarti itu tidak ya bukan berarti sikap-sikap berdiskusi yang kita lakukan itu menunjukkan sifat fanatis, tidak. Ya, bahkan itu bagian dari agama kita, yaitu apa? Adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kita memang tidak boleh fanatik, dan ini tercela. Tapi bukan berarti kita tidak memiliki tidak memiliki prinsip. Tetap prinsip terhadap pemahaman yang benar harus kita miliki. Tinggal yang harus kita perhatikan adalah metode kita dalam menyampaikan atau menegakkan hujah dari prinsip kebenaran yang kita miliki. Ya, seperti itu.
Hanya saja memang ya kadang-kadang tadi dimunculkan tadi, kadang-kadang ya pengaruh dari hawa nafsu, juga syubhat, seringkali membuat kita mempertahankan sesuatu, mengatasnamakan prinsip agama kita, padahal itu sebab utamanya adalah dari hawa nafsu, tapi kita tidak menyadari. Dan ini yang tercela. Dan ini bisa membawa kepada pandangan-pandangan negatif yang menjurus kepada sikap fanatik. Ya, nah ini juga dua hal yang harus kita bedakan. Ya, konsisten, istiqomah dengan agama itu tidak identik dengan fanatik. Harus dibedakan. Harus dibedakan. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi, ada senantiasa satu golongan dari umatku, mereka yang selalu menegakkan kebenaran, yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyampaikan hujah-hujah, mereka istiqomah itu sampai hari kiamat akan ada. Ya. Sehingga kita pun juga jangan sampai juga ya ketika kita melihat ada orang-orang istiqomah dengan pemahaman ya yang itu berdasarkan dalil, lalu kita mengatakan itu mah ekstrim, itu mah fanatik golongan. Tanpa kita sadari, tuduhan-tuduhan kita itu adalah sikap fanatik kita sebenarnya. Mengapa? Karena kita menilai seseorang itu dengan kefanatikan tanpa kita melihat dasar mereka bersikap demikian. Sementara yang kita nilai mereka didasari pada karena didasari dari hawa nafsu kita. Bukankah kita yang fanatis kalau yang seperti itu? Ya. Sebuah hal yang keliru bila kita memberikan penilaian-penilaian salah dan negatif kepada seseorang hanya dengan satu sebab, yaitu karena berbeda dengan saya. Tanpa kita melihat dasar-dasar kenapa orang itu berkata dan melakukan itu. Tanpa melihat dalil. Maka ini sebuah hal yang keliru. Justru inilah yang merupakan benih-benih fanatik yang muncul pada diri seseorang. Karena dia menutup pikirannya, menutup awasannya, dan tidak mengetahui ya apa yang dimiliki oleh orang yang dia tuduh fanatik atau ekstrim tadi. Ya, justru orang inilah yang terkena penyakit fanatis dan asobia dan ta'asub tadi tanpa dia sadari. Oleh karena itulah ya, kajian kita pada saat ini ingin mendudukkan persoalan satu, bahwa fanatik atau ta'assub atau asobia itu tercela dalam agama kita. Ya, tercela dalam agama kita. Ya, namun ya tidak berarti ya seseorang yang istiqomah dengan agamanya berdasarkan dalil-dalil yang ada, yang apatah lagi ya, sebagaimana dalil yang sudah kita sebutkan tadi, mereka berusaha untuk beragama sebagaimana beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat, mengajarkan agama dengan para sahabatnya. Lalu kemudian mereka ambil pemahaman itu, ya, maka itu tidak identik dengan ya fanatisme. Ini dua hal yang berbeda, ya. Maka saya kira mungkin kita cukupkan apa yang saya kaji pada tema kita hari ini, ya saat ini berkenaan dengan fanatik, dan kita buka sesi tanya jawab ya kalau ada ya, kalau tidak ada ya kita tutup. Silakan Pak Aldi. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, ini pembahasan yang bisa panjang sekali Ustaz ya. Sudah masuk beberapa pertanyaan Ustaz. Bagaimana, langsung saja masuk atau mau break dulu atau bagaimana Ustaz? Langsung saja. Baik Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah di New York. Tadi dijelaskan mengenai perbedaan dalam agama dan kemudian tidak boleh fanatik mazhab. Iya. Lalu poin-poin apakah yang harus diperhatikan dalam memilih guru? Baik. Karena sekarang kan macam-macam sekali kan. Jadi kalau bisa secara singkat disebutkan poin-poin apa saja yang paling mendasar dalam kita memilih guru Ustaz. Baik. Tepat Ustaz.
Baik, Masya Allah, barakallahu fikum bagi yang bertanya ya. Ini pertanyaan yang sebagaimana pertanyaan itu sulit untuk dipilih, maka demikian pula jawabannya ini memang sulit saya kira. Ya. Karena kita memilih mendapatkan guru yang tepat itu pun relatif dalam pandangan kita, kan begitu. Semuanya sulit diukur. Tetapi bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan hidayah kepada seseorang, maka tak ada satu pun yang dapat menghalangi jalan hidayah itu kepada seseorang. Ya. Dan salah satu bentuk hidayah adalah kita memang harus berusaha untuk ya mencari dalil-dalil, mencari guru yang mereka ini menyampaikan dalil-dalil sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan umatnya ini akan banyak aliran pemahaman. Lalu kemudian ya Rasulullah mengatakan bahwasanya di antara mereka itu ada yang selamat pemahamannya dan mengarahkan mereka dekat kepada surga, yaitu ketika mereka memahami agama itu sama persis tepat sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat. Maka oleh karenanya siapapun yang kemudian mengajarkan agama ini ya berdasarkan apa yang ada pada Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, maka itu menjadi patokan utama. Ya, sehingga ya ketika kita melihat suatu amalan, maka kita tidak mendasari amalan itu berdasarkan keumuman atau banyaknya orang yang mengamalkan. Di samping juga banyak yang mengamalkan itu seringkali membuat kita bingung. Ini mengamalkan bentuknya begini, ini mengamalkan bentuknya begitu. Banyak warna, corak dan ragam yang ada pada satu amalan. Seringkali melahirkan kebingungan kepada kita. Maka yang menjadi tolak ukur kita yaitu kita harus berusaha untuk mencari dan memastikan apakah ini betul ada dalilnya sampai riwayatnya kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi inilah betapa kedudukan para pakar-pakar hadis, para peneliti-peneliti hadis, ya mendapatkan ya porsi yang tertinggi ketika keadaan seperti itu terjadi. Karena yang kemudian bisa memisahkan suatu amalan ini berdasarkan dalil sampai pada Rasul dan tidak adalah para penelitinya. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ala dzikrin kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ya ulama jika kalian tidak mengetahui, bil bayinat wa zubur, yaitu mereka yang bisa memberikan penjelasan-penjelasan dari kitab-kitab yang ada. Para ulama rabbaniyin, ribiyun, mereka akan menyampaikan ya, agama kita ini berantai dari masa ke masa. Bagaimana tentang masalah akidah, mereka akan mengajarkan akidah, menukil akidah ulama yang sebelumnya menyampaikan lagi, menukil kitab-kitab dari ulama yang sebelumnya sampai kepada para sahabat Nabi SAW dengan sanad-sanad yang nyambung kepada mereka. Itu salah satu kriteria kita dalam mencari guru. Ya, maka berusahalah kita untuk mendapatkan guru atau mencari guru yang ya kalau bahasa ini gaya-gayanya nih, lihat, oh itu ada kitab-kitabnya tuh, kitab-kitabnya nih kayak begini nih, tulisan Arab gundul nih, nggak gondrong semua, gundul semua kitabnya gitu ya. Yang mana kitab-kitab ini menyampaikan kepada ulama-ulama sebelumnya. Seperti ini misalnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, ya ini Fathul Bari. Syarah Sahih Bukhari. Ya, ini adalah ulama Al-Imam Al-Asqalani hidup di abad tahun 700 Hijriah yang menjelaskan tentang bagaimana hadis-hadis Bukhari ya dalam kitab sahihnya. Jadi mereka begitu peduli dan perhatian kepada apa? Warisan-warisan ulama-ulama sebelum mereka. Mengapa? Karena ulama-ulama sebelum mereka inilah yang nanti akan menyambungkan kembali kepada ulama-ulama sebelumnya sampai kepada tabi'in kepada para sahabat Rasul dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kriteria yang paling aman.
Adapun kriteria-kriteria yang lain, Allahu a'lam bishawab, karena ini memang agak, saya kira mungkin agak rumit ya. Saya juga untuk mengakumulasikan permasalahan tersebut. Pada intinya banyaklah kita berdoa. Banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujurkan permintaan kita dalam salat kita, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami akan jalan yang lurus. Bersungguh-sungguh kita memintanya. Insya Allah bila doa itu tepat dengan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tunjukkan kepada kita mana jalan-jalan agama ini yang membawa kita kepada para sahabat Rasulullah SAW dan para Rasulullah SAW dari guru-guru yang kita belajar dengannya. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Walaupun hanya 1 poin, tapi itu sangat pokok sekali Ustaz ya. Baik, pertanyaan selanjutnya tadi dari New York, sekarang kita beri kesempatan pada dari Texas. Mohon maaf, ini pertanyaan-pertanyaannya ada yang masuk beberapa, tapi diutamakan yang berhubungan langsung dengan kajian. Mohon maaf. Pertanyaan dari Ibu Komariah. Ustadz Afwan, gimana sebenarnya batasan fanatik itu? Karena ketika kita menasihati saudara kita tentang syariat, orang tersebut berkata kamu itu fanatik atau ekstrim. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana hukumnya mengikuti acara? Ya, baik. Tafadhol. Iya. Satu-satu dulu ya, karena kita juga dibatasi oleh waktu ya. Dan khawatir kalau sekaligus merembet 1-2 itu nanti ujung-ujung saya tanyakan lagi pertanyaan kedua bagaimana? Ditanyakan deh. Ya, kadang memang kita dapati realita ya dalam kita mencoba untuk memberikan nasihat tentang agama kepada seseorang, bahkan termasuk dari bagian dari keluarga kita, seringkali mungkin terdengar di telinga kita lontaran-lontaran ucapan-ucapan yang mungkin bagi kita merasa sakitnya tuh di sini gitu, kalau kata orang begitu ya. Ya. Maka ya dengan ungkapan mereka mengatakan kamu itu terlalu fanatik, ekstrim dan seterusnya ya. Apa batasan-batasan fanatik dan ekstrim itu? Batasan fanatik ya yang berdasarkan pembahasan kita. Dan sebenarnya sudah kita jawab ya, atau sudah kita jelaskan pada pembahasan kita tadi. Ya, ketika seseorang menjelaskan suatu agama berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, juga mengutip perkataan para sahabat dan ulama-ulama yang datang setelahnya, maka ini tidak disebut dengan nama fanatik. Tidak disebut dengan nama fanatik. Adapun fanatik yaitu ketika seseorang mempertahankan apa yang dia fahami dari agamanya itu tidak berdasarkan dalil dan menyampaikan kepada orang lain ya juga tidak berdasarkan dalil, misalnya hanya berdasarkan apa yang dia pelajari dari mungkin dari temannya yang lain atau dari gurunya ya, tanpa kemudian dijelaskan dasar-dasar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, hanya perkataan-perkataan akwal. Maka ini masuk dalam pengertian fanatik kalau seperti itu. Ya, jadi saya kira selama apa yang kita sampaikan dalilnya jelas, ya, hujahnya kuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka ini tidak masuk dalam pengertian fanatik. Akan tetapi kadang-kadang seseorang yang berdalil pun bisa ya kegebrus ya di dalam sikap fanatis juga. Apa itu? Ketika ada seseorang yang sama-sama berdalil, tapi karena kesimpulan dalil itu lahir dari mazhab yang berbeda, maka dia tidak mau toleran kepada pendapat yang berbeda tadi karena beda mazhab. Padahal dalilnya sama-sama ada dan kuat. Maka ini sikap intoleran ini termasuk bentuk fanatik. Ya, bentuk fanatik. Walaupun sama-sama pakai dalil, tetapi ketika kesimpulan dari dalil yang ada itu
tidak berasal dari mazhabnya, tidak berasal dari gurunya, kemudian dia menolak dan tidak toleran dan menutup pendapat-pendapat yang lain, padahal dengan dalil yang ada, maka betul ini termasuk sikap fanatis. Ya, saya kira kurang lebih demikian ya. Ya, satu lagi pertanyaan yang terakhir ya, karena kita juga mau ada kajian di sini bentar lagi. Nomor 2, yang tadi nomor 2. Baik. Ini supaya adil, kita kembali ke New York aja nih. Iya. Ini, ya, mohon maaf bagi yang bertanya dari Texas, waktu sudah habis. Tadi ada hubungannya dengan ini Ustaz, dengan hadis Adi bin Hatim yang mantan Nasrani itu, yang kemudian beliau mempertanyakan bahwa para Nasrani itu tidak pernah menyembah rahib-rahib mereka. Tapi kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa rahib-rahib mereka itu menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal. Dan kemudian umatnya mengikuti saja begitu tanpa kritis. Ini kan kejahilan murakkab, Ustadz, ya, maksudnya tidak sadar kalau tidak tahu begitu, Ustadz. Nah, ini seringkali terjadi di antara Muslim sendiri, misalnya salah satu mungkin menuduh bahwa jangan menyembah Ustadz kamu, kemudian kelompok lain juga menuduh kamu yang menyembah Ustadz kamu, begitu Ustadz. Nah, ini ketika tuduhan-tuduhan ini sudah terjadi, ini bagaimana Ustadz menyikapinya? Iya, baik. Terakhir Ustadz. Iya, baik. Memang bicara tentang adanya fitnah-fitnah yang menimpa umat kita, yaitu mudahnya kita ini melemparkan tuduhan-tuduhan kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Mudah sekali, ini termasuk fitnah yang ada pada umat ini. Sulitnya lisan untuk menjaga diri, ya. Sulitnya seseorang itu untuk menjaga lisannya, menjadikan ini ujian tersendiri, ya, menjadikan fitnah tersendiri bagi umat ini. Ya, seringkali kemudian kita dapati ada perkataan-perkataan yang seperti tadi, engkau yang menyembah Ustadz, ini segala macam seperti itu. Ini saya kira perkataan-perkataan yang tidak pantas ya untuk disampaikan oleh seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Ya, tidak pantas. Mengapa? Ya, tentu tadi kalau perkataan ini diikuti dengan perkataan yang lain, maka tanpa disadari muncullah fanatis itu masing-masing sebenarnya. Maka sikap kita adalah, yang pertama adalah kita ketika kita mendapati adanya, misalnya kita berdakwah atau kita mendapatkan realita adanya perbedaan yang ada, kita bersabar ya untuk kemudian tidak mudah melontarkan kalimat-kalimat yang memburukkan saudara kita. Karena bila kita tidak mengetahui secara jelas bahwa dia ini kafir, murtad, maka hukum asalnya dia itu adalah muslim. Maka sikap kita kepada saudara kita seorang muslim mestinya tasamuh ya. Banyak kita berlapang dada pada kekeliruan mereka. Anggaplah ya, ada suatu perkara yang kita sampaikan lalu kemudian mereka mengatakan kepada kita, kamu ini menyembah ustadz kamu. Ya, kita sabar. Tidak kemudian kita balik mengucapkan kamu yang menyembah ustadz kamu. Ini tidak benar. Ya, kita harus sabar. Kita menjelaskan kebenaran itu kepada saudara kita, apalagi ini membutuhkan kesabaran. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala ya, memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun ketika mendatangi Firaun, manusia yang paling bejat di muka bumi ini, maka ya Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk menyampaikan kepada mereka qaulan layyina, dengan ucapan yang lembut. Dengan itu mudah-mudahan Firaun itu mau kembali merujuk dari kekeliruannya itu kepada Firaun. Apatah lagi kita kepada sama muslim, tentu harus lebih lembut lagi dan harus lebih sabar lagi dalam menghadapi kekeliruan mereka. Itu yang pertama, bersabar ya, tidak merespon kekeliruan dengan kekeliruan yang serupa atau yang lebih besar daripada itu. Yang kedua adalah kita perbaiki barangkali metode diskusinya barangkali. Ya. Metode diskusinya barangkali yang harus kita perbaiki. Yaitu adalah barangkali di sana
kita kurang menekankan pada dalil barangkali. Kita seringkali ya menyampaikan kepada seseorang itu kata ustadz saya. Nah itu yang menjadi sebab. Berarti kamu mau menyembah ustadz kamu dong kan begitu. Akhirnya muncul dah. Maka karena apa? Karena kesalahan redaksi yang kita pilih. Maka upayakan ketika kita berdakwah, berdiskusi, ya, upayakan kita mengeluarkan dasar hukumnya apa. Ya, kalau ini ya berdasarkan hadis yang saya ketahui berbunyi begini, ini keliru. Nah kalau seandainya dia menyimpulkan itu kan pemahaman ustadz kamu menyebut ustadz kamu. Kita bisa mengatakan, ya akhi, pernahkah saya mengatakan ucapan ustadz saya, pengajian saya? Dari tadi saya sampaikan kan dalil ya akhi. Perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kemudian perkataan Rasul juga? Ya, Anda katakan ini sebagai apa? Sebuah hal yang buruk, ya kalau memang itu seperti Anda ya sudah. Kan saya ini hanya ingatin kita ini sama saudara begitu kan. Tuh ingatin dasarnya, ini dalilnya. Kita ikuti Rasul lah. Ya Imam Syafi'i saja ya pernah berkata, "Idza khalafa qawli qala Rasul fadribu qawli ardal haid." Apabila ada pendapatku bertentangan dengan pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam, buang pendapatku itu di belakang tembok. In sahal hadis fahuwa madhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah mazhabku. Ya, jadi para ulama mazhab sendiri itu ya tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya agar berfanatik, berta'assub kepada mereka sebagai guru. Ya, mereka selalu mengajarkan dimanapun mereka berada untuk apa? Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti dalil. Ikuti dalil. Apa yang datang dari ayat dan apa yang datang dari hadis, itulah yang harus diikuti. Adapun pendapat mereka sebagai manusia, bisa benar, bisa salah. Walaupun kesalahan mereka itu dari faktor ijtihad. Oleh karenanya, yang kedua yang harus kita lakukan adalah, hendaklah ketika kita berdiskusi atau berdakwah, upayakan kita juga menukil dalil-dalil yang ada. Yang ketiga saya kira mungkin kita juga harus melihat situasi ya. Situasi yang ada, baik situasi diri kita. Kadang-kadang kita ini lupa diri. Ya, kurang mengerti kapasitas. Ya, kurang berkaca lah kalau bahasa saya ya. Kapasitas kita itu sebenarnya bukan dalam kapasitas sebagai seorang yang berdiskusi, tapi kita sudah terjun pada medan itu. Apa yang terjadi? Ya, akhirnya debat kusir. Karena masing-masing adalah orang-orang yang bukan berhak untuk berdiskusi. Akhirnya muncul emosi. Dari emosi inilah muncul perkataan-perkataan, kamu penyembah ustadz kamu. Oh, itu balik nggak mau kalah, bung eleh gitunya. Balikin deh, kamu penyembah ustadz. Oh, sampai 3-4 kali akhirnya dibalas. Nah ini kan keliru. Oleh karena itu kita juga harus melihat situasi ya. Kalau situasinya kita memang bukan dalam kapasitasnya berdiskusi, hindari kondisi seperti itu. Ambil cara yang lain untuk kita menjelaskan kebenaran kepada orang tadi. Mungkin dalam bentuk kita ajak ke pengajian, ajak diskusi kepada guru kita, yang kita ketahui guru kita itu menguasai dalil, atau kita berikan buku referensi untuk dia perbandingan, atau misalnya dia lagi duduk tinggalkan aja buku, kabur ke mana gitu kan. Seperti itu. Terlebih ini kepada orang tua kita ya, yang memang orang tua kita ini cenderung ya namanya orang tua ya. Maka kita harus lebih hati-hati lagi dalam memposisikan diri kita. Bila kapasitas kita bukan orang yang pandai dan tepat untuk berdiskusi, maka cari cara yang lain yang lebih aman, lebih selamat buat kita juga, buat agama kita juga, buat juga menjaga hubungan kita satu dengan yang lain, terlebih kepada orang tua dan keluarga kita. Maka pilih cara yang lain tadi. Kemudian yang terakhir saya kira yang harus kita lakukan dalam kita mensikapi fenomena yang ada itu adalah ya, kita sibukkan diri kita untuk lebih banyak belajar lagi. Karena bisa jadi memang fenomena yang tadi disebutkan itu akibat minimnya ilmu kita terhadap agama kita. Ya, sehingga kita kurang sabar dalam mensikapinya, sehingga kita ya kurang bijak, kurang ilmu, dan kekurangan-kekurangan yang lain lah yang ada pada kita. Oleh karenanya ya mudah-mudahan dengan kita menyibukkan diri kita kepada belajar, banyak pengetahuan bisa kita dapat, akan membuat kita bisa lebih bijak dan tepat dalam mensikapi ya orang-orang yang barangkali belum
atau berbeda pemikirannya dengan apa yang kita pikirkan atau fahami dari agama ini. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.